Halo, Assalamualaikum semuanya, kakak-kakak Jawara Posi. Selamat siang. Dan sebelumnya terima kasih sudah hadir di kesempatan live Zoom dan live IG kita kali ini dalam rangka sharing ilmu Jawara Posi yang pertama. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, suara saya udah jelas belum kakak-kakak? Udah jelas, Kak. Oke, Udah jelas, Kak. makasih. Oke, kali ini dalam dalam acara sharing ilmu Jawara Posi yang pertama kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Kak Nurika Andana Putri, seorang mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki cukup banyak prestasi. Berikut beberapa prestasi yang sudah dicapai oleh Kak Nurika. Yang pertama yaitu founder of Kuliah Indonesia atau @kuliah_indo. Yang kedua, PPA Scholarship Award. Yang ketiga, Toyota Astra Scholarship Award. Yang keempat, Industry Academy Collaboration of Taiwan Government Scholarship Award. Yang kelima, Book Author of Klise Asa. Dan masih ada banyak lagi. Oke, tema yang akan disampaikan oleh Kak Nurika kali ini yaitu berjudul tentang kuliah full beasiswa dan dengan beasiswa dalam dan luar negeri hingga lulus kuliah. Nah, nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab bagi kakak-kakak yang ingin bertanya kepada Kak Nurika. Jadi mulai dari sekarang bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kakak tanyakan ke Kak Nurika nanti ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, lagi saya mempersilahkan kepada Kak Nurika untuk memulai sharing ilmunya. Kepada Kak Nurika, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas perkenalan dari kesempatannya buat Kak. Siapa nih saya manggilnya? Oh ya, lupa. Saya Ana, Kak. Oh ya, tadi yang di chat. Oke, halo siang Kak Ana sama teman-teman sekalian. Oke, Halo. udah bisa mulai ya berarti ya? Boleh, Kak. Atau oke, siap. Udah bisa share screen ya? Bentar. Oke, makasih juga buat Kak Ana tadi udah dikenalin sepintas tentang saya. Mungkin nanti saya juga akan perkenalan dikit lagi ya. Sedikit spill-spillan tadi dari Kak Ana, nanti saya lanjutin dalam presentasi. Oke, makasih kesempatannya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman Jawara Posi dan teman-teman yang di Zoom sama yang di Instagram ya. Katanya live IG juga. Terima kasih kesempatannya buat mempercayakan saya buat sharing tipis-tipis nih sama teman-teman semua. Puasa-puasa siang-siang sambil ngabuburit ya. Kita sharing-sharing tipis-tipis aja lah, nggak usah tegang-tegang. Nanti kalau misalkan ada yang bertanyakan, bisa di akhir sesi. Oke, perkenalan nama saya Nurika Andana Putri. Tadi udah dijelasan sedikit tentang beberapa beasiswa yang alhamdulillah pernah saya dapat. Saya mau sharing-sharing aja sih tentang ininya, beasiswanya itu tentang apa, terus gimana cara dapatnya, tipsnya, benefitnya, bedanya apa, dan lain sebagainya. Oke, saya mulai slideshow dulu, bentar. Oke, sebentar ya. Jadi teman-teman udah makasih tadi ya ke Posi udah beri kesempatan sama saya buat sharing-sharing. Jadi harapannya nanti dari kegiatan sharing ini kita bisa nambah ilmu buat teman-teman sekalian tentang beasiswa jenjang D3, D4, S1, ataupun nanti di akhir sesi mungkin ada yang mau tanya-tanya soal perkuliahan bisa, perkuliahan umum, ataupun jenjang SMA juga bisa. Jadi waktu itu saya ditanyain tentang topik yang mau dibawakan apa, di antara tentang beasiswa sama olimpiade waktu SMA itu, saya milihnya beasiswa, nanti supaya general aja, nanti kalau misalkan mau tanya soal olimpiade SMA juga bisa. Jadi dulu waktu SMA saya juga sempat dapat medali perak di OSP ya, matematika. Nanti bisa kita sharing-sharing lah ilmu-ilmunya. Nanti fokusnya hari ini ke beasiswa dulu aja. Oke, ini sedikit perkenalan saya. Jadi sebenarnya gini, jadi saya udah lulus D3 nih, jenjang D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Udah lulus D3, tapi saya mau di Teknik Kimia Untirta Cilegon sambil bekerja kayak gitu.
kayaknya sesuatu yang baru ya. Jadi saya itu kerja sambil kuliah itu. Kerjanya itu jadi staf tetap di salah satu pabrik petrokimia di Cilegon dan di Untirta Cilegon kayak gitu. Oke, lanjut aja. Ini sedikit dokumentasi. Yang kiri itu foto saya bekerja dengan rekan saya di PT CAP. Mungkin teman-teman yang daerah Banten sempat tahu ya tentang petrochemical Chandra Asri. Ya, salah satu pabrik petrokimia yang di mana salah satu pabrik yang ngasih beasiswa kayak gitu. Nah, kenapa saya bisa kerja di sini itu salah satu benefit dari ikatan dinasnya. Yang kedua, ini ada foto dari Industri Academy Collaboration of Taiwan Government Scholarship Awardee. Jadi para penerima saya dan ke-9 teman saya dari Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang yang alhamdulillah dikasih rezeki buat dapat beasiswa ini. Jadi ini apa sih, kayak beasiswa 2 negara gitu loh, Diktinya Indonesia sama Taiwan. Tapi khususnya di industri akademi. Jadi akademinya dapat, industrinya juga dapat. Karena D3 ini gini teman-teman, buat teman-teman yang SMA mungkin kurang familiar, apa bedanya D3, D4, S1. Intinya gini, kalau D3 itu lebih condong kalau habis lulus tuh kerja, kayak gitu kan, di industri. Kalau yang S1 lebih ke teori, habis kerja itu habis kuliah bisa lanjut ke S2 ataupun bisa kerja. Posisi tingkatannya tuh beda lulusan D3 sama S1. Makanya di sini khusus beasiswa yang Taiwan ini industri akademi. Jadi pendidikan iya sama ke industrinya. Kayak gitu. Nah, di beasiswa Taiwan ini diambil sekitar 10 mahasiswa, 5 sampai 10 mahasiswa per jurusan di Politeknik Negeri Malang. Waktu itu nggak salah ada dari beberapa politeknik PENS misal diambil berapa politeknik misalnya PNJ waktu itu bisa ketemunya tuh di PENS waktu itu sama anak PENS, Polinema, beberapa politeknik. Oke, itu gambaran sedikit aja. Nah, lanjut ke sebentar, ketutupan ya. Nah, beasiswa Kemenristek Dikti. Jadi beasiswa itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada dari negara, ada juga yang ini, bentar. Ini bisa dihilangin ya. Beasiswa swasta, ataupun beasiswa dari yayasan, ataupun beasiswa dari negara lain, beasiswa luar negeri itu banyak kan. Nah, buat teman-teman yang camaba, yang baru tes UTBK mungkin atau belum masuk kuliah, buat mahasiswa yang ongoing semester berarti 3, 4, 5 ke atas ataupun teman-teman yang masih SMA, siap-siap kalau mau kuliah berarti kan kuliah mau dapat beasiswa sebanyak-banyaknya nih kayak gitu. Nah, di sini saya kasih info dikit aja. Jadi beasiswa itu syaratnya ada dari Kemenristek Dikti. Itu banyak jenisnya sebenarnya, cuman yang paling dikenal sama terkenal menurut saya itu ada 5 ini. Ada beasiswa bidik misi, beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, yang saya dapat ini beasiswa sejuta umat sebenarnya. Beasiswa adik bagi putra-putri asli Papua, beasiswa adik 3T, daerah terpencil tertinggal, dan beasiswa atlet. Nah, beasiswa itu juga ada dua jenis teman-teman. Ada beasiswa yang khusus mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa yang berprestasi. Dan saya pas itu kebetulan dapatnya yang berprestasi kayak gitu. Dan salah satunya beasiswanya PPA. Ini beasiswa PPA ini saya dapatnya itu satu semester waktu itu. Satu semester itu hitungannya 6 bulan. Terus dilanjut sama beasiswa Toyota Astra dan selanjutnya. Oke. Nah, beasiswa yang swasta itu ada beasiswa yang yayasan, teman-teman. Nanti bedanya apa nanti di belakang ya saya jelasin. Beasiswa Toyota Astra ini dari Yayasan Toyota Astra. Tahu lah ya, pabrik apa sih saya otomotif ya, Toyota kayak gitu. Nah, beasiswa satunya itu ada beasiswa PT Chandra Asri Petrochemical. Itu benefitnya lumayan menggiurkan. Jadi ikatan dinas sama 2 tahun masa kerja. Jadi setelah lulus kan biasanya kalau kakak-kakak tingkat kalian atau mungkin yang kalian tahu habis lulus kita naruh lamaran kerja ataupun jadi kerja. Nah, ini benefitnya itu selain dapat uang pas kuliah, habis kerja kita nggak usah bingung-bingung cari kerja kayak gitu. Oke, yang pertama beasiswa PPA. Ini beasiswa saya bilang tadi beasiswa sejuta umat teman-teman. Jadi teman saya di ITS juga dapat. Kayaknya banyak banget yang dapat gitu loh. Karena memang kenapa? Karena nggak ada syarat
yang harus jenjang D3, D1, D2, D3 dan sebagainya. Jadi semua itu bisa ikut asalkan dia mahasiswa aktif dan universitasnya itu terdaftar gitu loh di PD Dikti. Itu doang sih. Dan selama syarat IPK dan lain-lain memenuhi bisa ikut kayak gitu. Kuotanya pun lumayan banyak daripada beasiswa swasta. Jadi kenapa kok banyak yang lebih banyak dapat beasiswa dari negara daripada beasiswa dari yayasan tuh yaitu beasiswa yayasan tuh kasih kuotanya tuh kayak cuma 5 dari ratusan gitu loh. Kalau yang beasiswa negara mungkin satu kampus bisa dibilang 100 dari berapa, kan lebih banyak. Peluangnya lebih banyak gitu. Ini saya dapatnya itu pas semester 3, waktu itu kayak masih maba-mabanya banget sih, dapat beasiswa PPA. Nah, sekarang tipsnya nih, ini sebenarnya bukan harus dilakuin ya, cuman dari saya itu ngasih tips yang mungkin teman-teman bisa ikutin kayak gitu. Karena dengan tips-tips ini alhamdulillah saya, bisa dapat beberapa beasiswa yang saya sebutkan tadi di depan. Yang pertama itu IPK teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa cek langsung ke website resminya, minimal IPK itu sebenarnya berapa sih. Kalau dulu waktu saya terakhir ngecek itu 3 nggak salah ya, 3 ataupun yang maksimal 3,25 itu, nggak sampai 3,5. Itu syarat buat daftar, bukan syarat buat dapet. Beda ya, syarat buat daftar sama syarat buat dapet itu beda. Jadi belum tentu yang lolos daftar itu dapat beasiswanya. Jadi kayak persaingannya ketat banget gitu loh. Kalau misalkan di persyaratannya bilang minimal 3, ya kalau saya matoknya berarti IPK-nya tuh minimal 3,5 karena sebentar. Oke. Kalau di webnya itu tertulis minimalnya 3 tuh ya, minimal 3. Berarti pesaing-pesaingnya kan di atas 3 semua tuh. Nah, gimana caranya biar lolos? Berarti di atas itu. Jadi saya matoknya tuh setinggi aja sekalian biar kita tuh bebas gerak gitu. Jadi minimalnya 3,5. Kumlot lah ya kayak gitu. Terus ikut kompetisi nasional. Nah, di sini kalau nyambung ke POSI ya, POSI ini kan sering ngadain saya lihat tuh ada KSN, ada kemarin ada Jenius, terus ada yang khusus mahasiswa, ada yang dari SD ada, SMP ada, SMA ada, mahasiswa ada, guru ada. Kayaknya kemarin saya lihat itu, ya ini penting banget yang buat mahasiswa ataupun SMA ya. Kalau SMA kan buat SNMPTN mungkin ya sertifikatnya. Kalau mahasiswa itu jangan dikira nggak penting, jadi penting banget buat dapat beasiswa. Lomba-lomba kayak gitu tuh, apalagi kalau juara teman-teman. Ya makanya banyakin ikut lomba-lomba kayak gitu aja sih di POSI. Contohnya POSI, kalau saya waktu itu kayak lomba-lomba KTI, lomba bikin esai, kayak karya-karya ilmiah kayak gitu. Soalnya gini teman-teman, jadi saya itu kan jurusannya teknik kimia ya, bukan matematika murni ataupun biologi murni yang enggak matkulnya itu banyak gitu loh. Jadi ya sesekali saya ikut olimpiade sih. Tapi kebanyakan saya lebih banyak ikut lomba yang KTI, lomba esai kayak gitu. Menang atau juara dimasukin ke syarat ini buat daftar kayak gitu. Terus ada PKM teman-teman. Kalau buat anak SMA kayaknya belum familiar ya sama PKM. PKM itu jenis gini loh. Kalau kita ngabdi ke masyarakat, kita punya ilmu nih, kita dituntut bikin inovasi. Kayak beasiswa PPA itu mengharuskan kamu harus punya inovasi apa sih yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Kayak gitu, segitunya. Jadi waktu itu saya bikin proposalnya dulu, terus udah ada, terus dilombakan. Waktu itu nggak sampai juara sih, seenggaknya berapa besar waktu itu. Ya udah saya bilang waktu daftar PPA saya pernah bikin proposal ini berapa besar segini, juara berapa. Dan itu alhamdulillah nambah poin banget selain IPK. Karena beasiswa ini tujuannya apa ya? Nggak cuma lihat di akademik teman-teman. Non akademik sama sosialnya itu juga dinilai. Sosialnya itu bisa jadi ikut anggota nih, leadership, ikut keanggotaan organisasi. Nggak harus di dalam kampus, nggak di dalam sekolah, tapi bisa juga di luar kampus atau sekolah, misalkan ikut komunitas apa, ataupun lebih bagus lagi kalau komunitasnya itu berhubungan sama pendidikan jurusan kita, bisa pendidikan, bisa ikut yang robotik kayak gitu, boleh banget. Lalu dokumen ini sebenarnya kayaknya sepele, tapi kalau misalkan ada yang kelupaan ataupun salah itu bisa fatal banget. Sayang gitu loh, nilai IPK udah tinggi, lomba dan segala macam, tapi ada dokumennya salah. Nah, untuk beasiswa yang swasta, yang yayasan, hampir sama sih, hampir sama. Cuma bedanya di sini.
Kalau PPA tadi itu mengharuskan kita bikin proposal inovasi sesuai dengan jurusan kita. Tapi kalau yang di beasiswa yayasan tuh setahu saya enggak. Mungkin ada tambahan bikin essay mungkin ya, misalkan beasiswa BRI. BRI kemarin ya saya lihat itu syaratnya suruh bikin essay tentang keuangan, kayak gitu misal. Ataupun kayak Toyota misal tentang apa, kayak gitu. Kalau misalkan ini PKM, itu kayaknya nggak wajib. Waktu itu saya nggak wajib waktu itu ya. Jadi bedanya di situ sih sebenarnya. Nanti saya jelasin lagi, apa sih bedanya swasta sama dari negara, dan lebih baik yang mana. Bagus semua sih kalau dapat semua, kayak gitu. Nah, yang ini nih, tadi kan saya sempat spill di depan, kalau beasiswa yang ini nih tuh, bentar, apa namanya, ada benefit. Oke, mungkin dari uang itu sama aja ya, uang, terus seleksinya lebih susah, seleksinya lebih panjang, dan bedanya di benefit teman-teman, jadi bisa langsung kerja, kayak gitu. Ini tuh kurang lebih beasiswanya tuh ini seleksinya hampir sama kayak beasiswa luar negeri. Beasiswa luar negeri itu kan panjang, susah, interviewnya berapa kali, psikotes, terus tes akademik, dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu itu Polinema bekerja sama dengan PT Candrasti ini, tempat saya bekerja sekarang, buat nyaring beasiswa waktu itu. Jadi yang daftar itu sekitar 300-400 orang, yang diterima 5 orang. Ya sebenarnya hampir sama kayak beasiswa luar negeri kan. Kayak misalkan beasiswanya si Jerome itu ya, Manbugakuso, Max, kayak gitu tuh kayak cuman 2 dari ribuan kayak gitu loh. Jadi memang lebih susah tahapannya daripada beasiswa yang dari pemerintah kita, dari negara. Ya harus dipersiapkan memang lebih dari yang swasta sih, lebih butuh effort. Ini tuh sebenarnya hampir sama nih, hampir sama kayak bentar ya, noted. Wait, spotlight. Oke. Nggak bisa ya. Jadi alurnya tuh sebenarnya hampir sama sih kayak beasiswa luar negeri, level kesusahannya itu. Cuman kalau beasiswa luar negeri kan ribuan yang daftar ya. Kalau misalkan yang ini tuh mungkin sekitar setengahnya lah ya, setengahnya. Tapi tetap aja susah, kuotanya tuh cuma kayak 2 sampai 5 orang kayak gitu. Seleksi administrasi itu pasti ada, psikotes. Psikotes itu kayaknya kalau kurang lebih kayak SBM nggak ya? Psikotes tuh macam-macam sih soalnya. Jadi banyakin latihan aja kali ya. Terus fokus group discussion. Ini kayaknya nggak semua seleksi beasiswa ada. Cuman di seleksi beasiswa yang di sini tuh ada. Dan itu khusus ini tuh kayaknya lumayan susah sih. Menurut saya pribadi lumayan susah. Waktu itu saya ketar-ketir antara lolos atau enggak di sini. Karena kita kayak semacam debat kayak gitu loh. Bawa tema. Ya kayak lomba debat kayak gitu. Terus interview. Interview ini udah pasti ada sih. Kayak lomba yayasan-yayasan yang ada di Instagram yang rame itu pasti kan ada interviewnya. Magang kita ada interviewnya, kerja ada interviewnya, beasiswa pun ada interviewnya sampai 2 kali kayak gitu. Itu pasti ada dan harus dilatih teman-teman kayak gimana. Nanti saya kasih tips sedikit tapi nggak banyak-banyak deh kayaknya. Karena saya bukan dari sisi HRD kan, tapi saya pengen share-share aja. Siapa tahu bisa teman-teman lakuin juga. Terus medical check up. Kebanyakan kalau yang udah lolos tahap akhir ini sih medical check up, kalau selama dia sehat bisa lolos. Gitu, bentar. Psikotes ini buat teman-teman yang udah sering ujian kayaknya cuma kuncinya tuh sering latihan aja sih. Tahu kelebihan sama kekurangannya, terus fokus, terus apa ya, kalau sistemnya kayak gini nih, jangan banyak-banyakin latihan tapi misalkan sehari 1 buku kayak gitu, tapi nggak paham sama sekali dasarnya. Polanya misal kalau psikotes kan polanya ya, itu jangan sih kalau menurut saya dirutinkan, diintensifkan, tahu kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya itu nggak usah dalam-dalam kita belajar, tapi kekurangannya itu loh. Karena nilainya itu sama aja, kita banyak yang di matematika sama di bahasa Indonesia misal. Kalau yang matematikanya tinggi, bahasa Indonesianya anjlok ya nggak ada perbedaan di situ. Jadi lebih baik balancing kayak gitu ya. Terus FGD test, ini kayaknya nggak terlalu ini sih. Ini sistem debat sih teman-teman. Mungkin beasiswa lain tuh nggak ada sistem yang kayak gini sih. Cuman yang di sini tuh ada. Ya ini kuncinya tuh kayak debat gitu loh.
bukan debat sih, diskusi, terus cari jalan keluarnya, kayak rapat kayak gitu sih. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak orang tahu, saya skip aja ya, nanti mungkin bisa tanya-tanya lebih ini ke saya di belakang. Nah, interview test. Interview test ini teman-teman yang udah sempat ikut interview magang atau beasiswa, itu kuncinya biasanya tuh kita di interviewnya pakai bahasa Inggris. Kalau saya waktu itu full English, jadi ya walaupun agak kaku-kaku sama salah-salah, gas aja. Ya alhamdulillah lolos sih waktu itu. Terus tegas, terus CV-nya itu ini kebanyakan mahasiswa itu kayak cuman belajar doang kan. Jadi saran saya selagi kalian nanti misalkan yang mau kuliah nih, diusahakan dari semester 1 IPK harus setinggi-tingginya. Karena kalau udah semester-semester berikutnya itu mata kuliah itu susah-susah banget. Entah jurusan apa ya. Jurusan apapun, semakin ke belakang tuh semakin rumit. Jadi lebih baik tinggiin IPK sampai 4 lah, jebol lah di semester depan. Yang belakang nanti kalau misalkan ada yang anjlok masih bisa ketolong yang atas gitu loh. Kan nanti bakal CV kita tuh kayak buat beasiswa, buat lamaran kerja, IPK itu tetap ada sampai kita nanti lulus dipakai kayak gitu. Terus CV kan dibanyakin lomba masuk CV, terus apapun prestasi organisasi itu masuk CV. Jadi CV menurut saya sebagus mungkin tapi jangan sampai bohong. Itu doang sih. Terus ini langsung aja ke sini ya. Jadi apa sih Kak bedanya beasiswa dari negara sama beasiswa yang dari swasta? Itu saya buat bagan kayak gini supaya lebih memudahkan kalian. Yang dari negara tuh biasanya mulai dari yang kiri ya, lebih dari 3,5 syarat IPK-nya dan tidak ada kewajiban untuk mempertahankan IPK sampai akhir periode. Tapi kalau beasiswa yayasan yang perusahaan-perusahaan menengah ke atas itu biasanya dikasih peringatan kewajiban buat mempertahankan IPK sampai periode itu habis. Saya waktu itu dapat 2 semester. Dan itu semester berapa ya? Saya lupa. 3 ke 4, 4 ke 5 apa ya. Jadi harus minimal sama ataupun harus naik. Jangan sampai turun. Kalau turun itu dicabut. Susahnya itu kalau beasiswa yang dari perusahaan. Terus kalau misalkan karya ilmiah yang kiri itu nggak harus juara terlebih dahulu, tapi harus sebagai syarat utama supaya bisa daftar. Saya update PPA. PPA kemarin yang pas pandemi itu kayaknya nggak ada ya, diganti unggulan ya waktu itu ya, setahu saya. Nah, terus yang kanan, yang dari perusahaan nggak harus bikin karya inovasi, tapi kalau ada lebih bagus gitu. Organisasi ya sama-sama perlu lah ya menurut saya. Nah, ini dari kuota penerimanya, kalau yang dari negara itu tergantung kebijakan dari Dikti atau dari pemerintah. Cuman biasanya itu 10 orang per jurusan. 10 orang 10 kali per jurusan. Bisa aja satu kampus itu ada berapa jurusan ya? 10 kali 10, 10 kali 10, 100. Udah lumayan kayak gitu loh. Cuman kalau penerimanya pemberinya itu perusahaan swasta, biasanya lebih pelit kuota kayak gitu. Kalau yang beasiswa Toyota Astra ini, saya waktu itu satu jurusan satu anak, berarti misal ada 10 jurusan, cuman 10 orang itu dari kampus itu. Jadi waktu itu saya satu orang dari teknik kimia itu alhamdulillah saya perwakilannya untuk dapat beasiswa Toyota. Dan untuk beasiswa CAP-nya itu 5 orang di jurusan itu. Waktu itu 5 orang di jurusan itu, tapi ada beberapa kampus gitu loh, 400 orangan cuma diambil 4. Yang beasiswa Toyota itu berapa berarti? 300, 400, 500 cuma diambil satu jurusan, kayak gitu. Ya susahnya bisa dilihat lah ya, peluang susahnya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, untuk IPK tadi udah dibahas. Ini sebenarnya penjelasan lebih dalam dari yang depan sih. Nanti ngantuk kalau misalkan banyak-banyak ya. Intinya kayak gitu, IPK sama aktif lomba. Kalian yang jawara POSI pasti udah sering ikut lomba di POSI lah ya. Kalau bisa juara, itu lebih bagus lagi tuh. Ini PKM, aktif berorganisasi. Buat kalian yang udah kuliah mungkin ya, udah kuliah ataupun yang masih sekolah, organisasi dalam atau luar kampus atau sekolah, itu penting banget. Kalau nggak bisa di dalam kampus ataupun sekolah karena jaraknya mungkin jauh ya. Biasanya kenapa kok kamu nggak ikut organisasi, rumah saya jauh.
Pak, Kak, dari sekolah. Ya berarti ikut ini aja, apalagi pandemi itu kan nggak bisa kumpul-kumpul, berarti banyakin ikut komunitas yang bermanfaat aja, daring ataupun komunitas yang kita kita bisa handle-nya dari rumah, kayak gitu. Apalagi, magang di tempat-tempat platform. Kemarin saya banyak lihat itu di Instagram buka magang, platform-platform pendidikan, itu ikut-ikut aja. Pendidikannya ilmunya dapat, itunya juga dapat, sertifikat magangnya juga dapat buat nambah-nambah ini. Itu penting banget sih. Apalagi mau libur semester kan, gaspol aja habis ini. Siap. Organisasi, banyak-banyakin organisasi sih menurut saya sama ikut magang dan komunitas. Nggak penting sih, menurut saya nggak penting-penting banget jabatan kamu di situ tuh harus ketua, harus apa kayak gitu, harus tinggi, enggak sih. Tapi kamu bisa berkontribusi, ngasih ide ataupun, apa ya, ngasih ide, ngasih kontribusi kayak gitu. Misalkan, ngasih cetusan inovasi, "Gimana kalau buat proker ini nih?" Tapi misalnya jabatanmu nggak tinggi, nggak ketua umum. Itu menurut saya, lebih baik sih. Karena saya juga jarang jadi yang ketua kayak gitu, cuman sekali, 2 kali. Tapi sekali saya dapat ini harus berkontribusi maksimal lah, menonjol dari yang lain. Walaupun jabatannya nggak tinggi, gitu. Nah ini jadi kuncinya tuh bahasa asing, teman-teman. Eee Teman-teman harus cicil-cicil dari sekarang sih, kayak belajar TOEFL, belajar TOEIC, nggak cuman lamar beasiswa. Mmm, Nanti kalau misalkan teman-teman yang SMA mau kuliah kedokteran, bahasa Inggris digunain banget. Jurusan teknik, handbook-nya itu bahasa Inggris semua dan tebel-tebel sekitar 1.000 halaman itu bahasa Inggris semua, jurnal-jurnal. Terus lamar kerjaan itu bahasa Inggris lagi. Jadi bahasa Inggris itu, suatu yang fundamental yang harus dikuasai. Basic-basic nggak apa-apalah. Tapi kalau bisa udah, pernah tes TOEFL atau TOEIC dan skornya minimal 550 itu kayaknya udah aman banget. Buat daftar beasiswa iya, buat kerja iya. Kalau beasiswa dalam negeri okelah 550, tapi kalau keluar kayak beasiswa-beasiswa di Australia atau Manbugakuso dan lain sebagainya, kayaknya lebih dari itu deh. Tapi, mulai dicicil aja bahasa Inggrisnya. Sama mungkin bahasa asing lainnya, misal bahasa Jepang, kalau misalkan mau daftar beasiswa yang di Jepang. Mau kerja di Jepang ataupun gimana lanjut apa di Jepang, itu nggak tahu ya kalau negara lain, karena saya pengennya waktu itu S2-nya di Jepang, jadi saya selain menguasai bahasa Inggris dan setelah bisa dapat sertifikasi di bahasa Inggris, saya melanjutkan mendalami bahasa Jepang. Karena di sana itu negara yang terkenal dengan cinta sekali sama budaya sendirinya ya. Jadi sedikit-sedikit ambil sertifikasi bahasa Jepang dan alhamdulillah bisa dapat level dasarnya dan terus, masih belajar kayak gitu. Ya itu aja sih. Beasiswa juga nggak harus yang bahasa Jepang sih, kayak bahasa dalam negeri cukup bahasa Inggris doang. Ya kalau bisa lebih banyak bahasa asingnya dikuasai lebih baik. Nah keuntungannya apa teman-teman? Nah di sini dapat sertifikat awardee. Sertifikatnya nanti bisa buat daftar lamar kerja, daftar magang. Terus, sertifikat beasiswanya bisa buat, kalau misalkan daftar beasiswa ke luar negeri nih mau lanjut S1 dari SMA kan ada juga ya beasiswa, kalau dulu saya nggak tahu sih, zaman saya kayaknya masih belum ada SMA, ada beasiswa khusus SMA, sekarang udah banyak banget kan beasiswa-beasiswa yang untuk anak SMA. Kalau bisa dapat tanda ataupun bukti dia dapat beasiswa itu penting banget kalau misalkan mau lanjut ke S1 luar negeri, kayak gitu. Itu disimpan sih, itu penting banget buat kerja, buat beasiswa dalam dan luar negeri. Terus, keuntungan dapat beasiswa lainnya dari swasta ya, biasanya ikatan dinas itu fasilitas lagi, salah tuh, benefit benefit. Terus matang persiapan, karena persaingannya lebih ketat, jadi dia kayak lebih, okelah, lebih percaya diri kalau misalnya daftar beasiswa yang peluangnya itu keketatannya tuh lebih longgar, kayak gitu. Terus mendapat kemudahan untuk magang atau kerja di perusahaan yang ngasih kita, beasiswa. Dan dana pendidikannya teman-teman, nah ini sebenarnya kayaknya sepele dan ini juga sih, tapi saya nggak mau munafik. Jadi duit itu jumlahnya juga perlu kan buat kita, buat tabungan juga, buat bayar UKT dan sebagainya. Beasiswa swasta itu biasanya uangnya itu lebih besar.
Ya kalau alasannya mungkin teman-teman lebih tahu lah ya, kenapa, udah tahu lah ya. Jadi biasanya nominalnya lebih besar daripada beasiswa dari negara. Tapi ada juga sih yang di bawahnya, tergantung perusahaan dari mana, kayak gitu. Kayaknya udah selesai terakhir sih. Ini sertifikat dari Toyota yang saya dapat. Di situ ada tulisannya, jadi saya harus mempertahankan IPK selama 2 semester. Cukup cukup sulit buat saya untuk mempertahankan, tapi alhamdulillah bisa. Oke. Ini, eee, screenshot, apa ya, waktu saya dapat beasiswa. Jadi yang kanan itu yang dari Taiwan, ada 10 ya, ada 10 dari jurusan teknik kimia. Yang tengah itu beasiswa CAP. Jadi tahap terakhir itu ada 10 orang, 2 cewek, 8 cowok. Terus yang di akhir diambil 5, 1 cewek, 4 cowok. Nah, 1 cewek itu alhamdulillah saya, satu-satunya cewek. Terus list penerima beasiswa Toyota Astra. Itu hanya 1 penerima di setiap jurusan. Alhamdulillah. Itu ada 10 jurusan kayaknya. Iya, ada 10 jurusan dan saya mewakili teknik kimia. Kayak gitu alhamdulillah. Oke, kayaknya nanti kebanyakan ngomong nanti ngantuk ya. Ngabuburit. Jadi langsung ke Q&A aja mungkin ya. Nanti kita bisa lebih banyak bahas di situ. Oke, Kak, maaf nih Kak Ana Ya, bisa diambil alih. oke. Makasih sebelumnya Kak Nurika. Oh ya, karena di sini mau azan, kita rehat sebentar ya Kak. Nanti kita lanjut Oke, lagi siap. untuk Q&A. Oke, siap. Oke.
Oke, baik. Gimana nih yang Jawara Posi udah mempersiapkan pertanyaannya belum? Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya di sini ya. Saya persilahkan. Oke deh. Berhubung belum ada yang bertanya di sini, ini saya mau bacain pertanyaan yang ada di live IG dari Susantri 366. Sebentar ya. Oke, ini dia. Kak, kalau misalnya kita kurang dalam akademik, tapi kita tahu di non-akademik itu, Kak cocoknya jadi apa ya Kak? Atau kuliah apa gitu Kak katanya. Oke, pertanyaannya itu dulu aja Kak ya. Oke, dari Kak Susantri 366. Kalau misalkan mungkin akademiknya kurang, kira-kira cocok jadi, kalau kira-kira cocok jadi apa, saya nggak bisa ngeramalin ya, ataupun jurusan yang cocok. Mungkin yang pertama kalau jurusan kuliah, misalkan kakaknya kayaknya masih SMA ya, mau nyari jurusan buat kuliah, hobinya kakak atau kira-kira keahliannya Kak Susantri itu di bidang apa? Nggak harus ngikutin tren sih, misal jurusan-jurusan yang berbau kayak hitung-hitungan dan hafalan lain sebagainya. Misalkan pinter desain, mungkin bisa masuk jurusan DKV, sekarang juga lagi in banget itu. Ataupun kira-kira kalian Kak Susantri apa, nanti bisa didalami di situ Kak, untuk jurusan kuliahnya. Terus misalkan untuk beasiswa, saya juga banyak dapat pertanyaan sih, kira-kira kan syarat beasiswa itu kebanyakan paling utama itu ininya ya, IPK ya atau akademik ya. Mungkin nggak harus tinggi banget sih, IPK lebih dari 3,5, nggak apa-apa masukin asalkan memenuhi standar lebih dari 3 nggak apa-apa masukin, misal 3, berapa lah yang mungkin nggak setinggi 3,5. Tapi, Kakaknya mungkin punya kayak misalkan ikut, FS2N, misalkan apa ya, ikut-ikut kompetisi yang non akademik, ataupun punya karya-karya biasanya anak-anak yang ini tuh aktif, yang sosialisnya tinggi itu ikut-ikut apa ya, komunitas ataupun bikin inovasi. Inovasi kan nggak butuh yang ini banget ya, apa ya istilahnya ya, akademik yang ini banget lah, bisa dibantu sama temannya-temannya lain maksudnya. Jadi banyakin ini aja lomba bergrup, Kak. Jadi kalau misal lomba bergrup ada yang bantuin tuh dari segi misalkan ilmunya kita nggak pandai di sini ada yang bantuin. Terus toh kalau juara lumayan banget bisa buat masuk jurusan, bisa buat daftar beasiswa. Jadi beasiswa tuh jangan dipandang harus IPK tinggi doang. Kita bisa nyari celahnya kayak gitu. Lomba bergrup, ikut komunitas sama bikin portofolio atau karya dari apa yang kita bisa di non akademik. Ya gitu sih Kak Ana mungkin jawaban saya. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan Kak Susantri. Oke, semoga bisa terjawab ya. Ini juga ada nih Kak di chat Zoom. Pertanyaannya juga ada dari Sarah. Katanya, Kak, kalau misalnya di awal semester kita dapat beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, terus nanti setelah 2 semester pengen nyoba beasiswa yang jalur prestasi, bisa nggak, Kak? Sederhananya, ketika kita udah dapat beasiswa tapi pengen nyoba beasiswa lain, bisa nggak, Kak? Katanya. Oke, satu pertanyaan saya jawab dulu gitu mungkin Kak ya. Boleh, boleh. Oke, ya makasih buat pertanyaannya Kak Sarah, beasiswa KIP ya, bidik misi.
Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ini berarti kan ini ada beasiswa bidik misi yang dia menanggung si mahasiswa itu sampai lulus. Misalkan kuliahnya itu 3 sampai 4 tahun. Ditanggung tuh selama 4 tahun atau Kak Sarah ini dapat beasiswa KIP cuman di semester awal doang, habis itu dicabut. Mungkin Kak Sarah bisa boleh open mic nggak sih? Atau menjawab di kolom Zoom dari Kak Sarahnya. Oh, Soalnya berarti gini, ya saya kasih 2 ini aja ya. Berarti, kalau misalkan beasiswa KIP-nya itu nanti nggak menanggung selama kita kuliah, pas dicabut, kita baru bisa daftar beasiswa lain, jalur apapun, jalur prestasi, ataupun jalur yang kurang mampu lagi. Sebentar, kayaknya ada chat baru ya? iya, Oh bukan, dicat lagi nih. oh, bukan Kak Sarah tapi, gitu. Jadi kalau misalkan beasiswa bidik misi yang Kak Sarah maksud ini menanggung selama Kak Sarah kuliah 3 sampai 4 tahun, setahu saya, nggak bisa daftar beasiswa lagi sih, Kak. Karena ini ya beasiswa negara maksudnya ya, beasiswa dari negara ataupun perusahaan. Oh Kan ya Kak biasanya ada Norika, tuh. Oh ya? mohon maaf dipotong sebentar. Boleh tampilin videonya nggak biar kelihatan wajahnya ya kan? Oh gitu, oke. Ini belum ini ya, belum on. Belum on. Oke. Sorry. Oke, Oke, udah ya? Oke, udah. siap. Tadi sampai mana ya? Sorry Eee, kepotong. nggak apa. Jadi kalau misalkan beasiswanya nanggung Kak Sarah kuliah selama 3 sampai 4 tahun, itu kayaknya nggak bisa. Menurut pengalaman saya, teman-teman saya yang dapat beasiswa bidik misi selama kuliah, itu nggak bisa daftar beasiswa lain, yang dari negara ataupun swasta level menengah ke atas ya, Kak. Cuman ada beasiswa-beasiswa yayasan yang rame di Instagram tuh, misalkan dari yayasan A, B, C, pasti rame lah ya, tahu lah ya. Itu ada keterangan misalnya ada biasanya keterangannya gini, boleh mendaftar walaupun sudah mendapat beasiswa di tempat lain. Nah, itu ada keterangan gitu berarti boleh, Kak Sarah. Tapi setahu saya kayak beasiswa negara itu kayak, eee, ada porsinya masing-masing gitu. Waktu itu teman saya nggak jadi daftar sih, karena udah ditanggung hidup, kuliahnya di situ. Cuman beasiswa KIP saya nggak tahu, kalau misalkan cuman ditanggung awal-awal semester habis itu dicabut, boleh. Jalur prestasi ataupun jalur yang terserah bisa, kayak gitu. Mungkin itu Kak Ana, jawaban dari pertanyaan Kak Sarah. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Segawati Tias. Kak, untuk beasiswa yang Kakak jelaskan tadi, biasanya pendaftarannya dibuka pada bulan apa, Kak? Atau website yang bisa dikunjungi apa ya, Kak? Oke, Segawati. Oke, makasih buat Kak Ana udah dibacain pertanyaannya. Buat Kak Segawati, benar itu dibuka apa? Beasiswa PPA itu kalau pas pandemi kemarin tuh ditutup deh, sayangnya, Kak. Waktu itu saya dapat laporan dari teman saya kayak ditutup. Kenapa saya nggak daftar, kenapa saya nggak daftar juga saya, klarifikasi karena saya alih jenjang ya. Jadi kayak semesternya udah ini gitu loh, udah tua. Jadi kan saya kelas karyawan, jadi nggak masuk persyaratan PPA. Beasiswa PPA tahun kemarin tuh tutup, cuman diganti sama beasiswa unggulan nggak salah. Itu buka-bukanya itu sekitar bulan, mmm, masuk semester 3 itu masuk semester ganjil sih, Kak. Biasanya masuk semester ganjil ataupun semester 3 buat yang baru masuk kuliah. Dan minimalnya itu boleh daftar kalau udah minimal semester 3. Semester ganjil itu bulan apa? Semester ganjil biasanya buka itu, beasiswa yang dari negara ya. Kalau beasiswa yang dari perusahaan, kalau beasiswa CAP itu sekitar waktu itu bulan Mei. Jadi musim-musim itu mau ganti semester juga berarti ya, mau ganti semester sama mau lulus wisuda seingat saya. Jadi waktu itu mau ganti semester nggak salah, mau UAS apa ya, setelah UAS itu buka beasiswa Chandra Sri Petrochemical yang ikatan dinas tadi ya. Kalau yang Toyota waktu itu sama juga kayak beasiswa PPA, cuma di tahun lain saya waktu itu. Di semester ganjil juga seingat saya. Sebentar, semester ganjil juga. Nah, cuman masalahnya gini, kalau yang di negara websitenya bisa ke Dikti ya, Kak, ya.
bisa kedikte, ataupun nanti search Google bisa kok nanti beasiswa PPA atau beasiswa unggulan, nanti pasti ada paling atas itu website resminya. Cuman kalau beasiswa yang perusahaan, sayangnya waktu itu beasiswa kayak Toyota, Astra, CAP itu beasiswa kerjasama, Kak. Jadi mahasiswa univ lain namanya kerjasama berarti kayak cuman khusus kok kampus kita doang kayak gitu. Tapi gini, nggak menutup kemungkinan kampusnya Kak Segawati itu juga ada kerjasama sama perusahaan apa gitu. Jadi rajin-rajin aja ke akademik ataupun admin akademik cari info beasiswa. Pasti ada kok ini. Universitas saya, Universitas Sultan Ageng Tirta Untirta juga ada kerjasama sama Chandra Asri Petrochemical sama kayak Polinema. Gitu pasti ada kok kampus-kampus ada teman-teman kakak-kakak semua yang kerjasama sama perusahaan. Kayak gitu sih. Jadi rajin-rajin aja cari info ke akademik kayak gitu. Terus beasiswa apa lagi ya? Oh, yang beasiswa luar negeri itu yang Industri Akademi Taiwan itu juga kebetulan kerjasama dengan beberapa politeknik, Kak. Jadi cuman khusus di politeknik aja. Itu infonya pun gimana ya? Saya tuh kebanyakan dikasih tahu sama dosen itu loh. Nurika coba daftar ini dong, ataupun udah didaftarin, saya nggak tahu malahan udah didaftarin malah kayak gitu. Seringnya itu kayak gitu. Jadi saya jarang banget kayak googling. Kebanyakan juga programnya kerjasama. Nanti boleh aja search di Google Industri Akademi buat anak-anak yang politeknik bisa search. Beasiswa apa lagi ya? Beasiswa kok yang di luar negeri kayak Max, Bank Mugakuso itu sekitar bulan ini, Kak. Sekitar bulan bukanya itu akhir tahun, kayak mulai bulan April tuh sepi banget. April, Mei, Juni itu sepi banget. Biasanya kalau misalkan mau lanjut S1 atau S2 di luar negeri, kayak Max, Bank Mugakuso ataupun LPDP itu bulan September, November kayak gitu sih. Mulai akhir tahun. Itu rame banget. Kalau April nyari beasiswa keluar negeri itu sepi, nggak ada, hampir nggak ada sih. Kayak gitu mungkin karena jawaban saya buat Kak Segawati. Oke, berarti intinya sering-sering cari informasi lah ya kan, Kak? Ya, oke. Sering inilah apa namanya PDKT ke akademiknya biar kalau ada info tuh kita duluan yang dikasih tahu malah. Oke, next ini ada Oke. pertanyaan lagi dari Kak Wildani Ahmad. Izin bertanya, Kak, kalau melampirkan sertifikat juara nasional, itu sertif juara nasional masih tingkat SMA. Tapi jika mau dilampirkan saat mau daftar beasiswa kuliah, itu boleh apa tidak ya, Kak? Atau lebih baik juaranya waktu jadi mahasiswa ya, Kak? Terima kasih. Oh, jadi maksudnya dia juara di SMA, terus mau dilampirkan untuk beasiswa, untuk daftar beasiswa kuliah. Oke, makasih Kak Ana. Jadi Oke, pertanyaan Kak Wildani. Sebenarnya kurang lebih tuh hampir kayak CV sih prinsipnya. Jadi dan itu SMA kayak udah berapa tahun gitu ya. Kalau misalkan CV kan nggak boleh lebih dari 5 tahun. Bahkan 3 tahun itu pun kita mikir-mikir loh kalau mau masukin. Kalau saya semasa kuliah, karena saya ragu kayak mau ngelampirin itu ngurangin apa nambahin, jadi nggak saya lampirin. Jadi sertifikat olimpiade saya matematika itu nggak pernah saya lampirin. Saya maba itu ngelampirinnya yang pas kuliah, kayak gitu sih, Kak. Saya belum kalau saya sendiri ya, gini, kita nggak tahu juri atau panitia itu nilainya kayak gimana, karena saya nggak pernah berada di balik layar. Cuman kalau dari saya, sepengalaman saya dan kakak tingkat, itu belum pernah nyantumin prestasi waktu SMA. Jadi masa kuliah sih, karena gini sih, kita mau ngasih beasiswa itu, pihak beasiswa pasti mikir sih, relatednya tuh ke pas kuliah. Jadi kalian kan saya tanggung biayanya itu karena atas prestasi kalian semasa kuliah. Kalau yang udah SMA ya udah kayak gitu. Cuman kalau misalkan mau dilampirin atau enggak, kayaknya nggak apa-apa sih. Kayak nggak ada poin minus gitu loh. Kalau senam PTN mungkin kan ada ini ya, ada gosip-gosipnya kalau misalkan nyantumin sertifikat banyak-banyak tambah ini gitu. Tapi kalau beasiswa kayak masih aman-aman aja. Lampirin nggak apa-apa, cuman saya belum pernah tahu ini sih anak yang nyantumin itu. Gitu sih mungkin dari saya, karena mungkin Kak Wildan ada ini lagi tambahan pertanyaan atau sanggahan? Kalau dari saya gitu sih, Kak. Oke. Next lagi ada dari Kak Yeni Amalia. Kan biasanya daftar beasiswa ditanya, kenapa kamu layak menerima beasiswa ini? Nah, jawaban yang logisnya gimana ya, Kak?
Kak Yeni ya? Oke. Kenapa kamu layak menerima beasiswa ini? Oke. Makasih Kak Ana buat ini buat jam tanyanya buat Kak Yeni. Kenapa kamu layak menerima beasiswa ini? Jadi kalau menurut saya lagi, gini, kalau saya pernah dikasih tips sama saya pas itu waktu jawab pas interview, saya punya ini loh, mungkin bisa disebutin apa aja prestasi yang udah kita lewatin. Cuman kenapa layak, karena setelah saya dapat, beasiswa ini, mungkin, saya punya plan misal lebih lebih giat belajar lagi ataupun, eee, misalkan beasiswanya itu berhubungan sama perusahaan ya, Kak. Waktu itu kan saya dapat beasiswanya berhubungan sama perusahaan yang tempat saya kerja. Ya karena saya pertama, pengen ngambil ilmu dari pabrik itu, terus udah lama banget, terus jelasin lah kelebihan-kelebihan pabrik itu. Saya tahu banget kalau saya dapat beasiswa itu saya pasti bener-bener ini, mendalami, ilmu atau bahkan ngaplikasi ilmu saya pas nanti kerja saya tuh di pabrik itu. Kayak gitu sih, kalau swasta itu lebih enak sih, kayak kita manisin-manisin ininya, kalimat-kalimatnya. Terus, waktu itu saya juga bilang, misalkan beasiswa LPDP ya, misalkan beasiswa LPDP, kenapa misalkan layak ini, eee, ya jawab aja, karena proposal saya temanya tuh tentang ini. Jadi, nanti kalau misalkan saya balik ke Indonesia, saya jadi nyambung-nyambungin yang realistis aja kayak gitu sih, tergantung Kak beasiswanya itu apa. Jadi saya nggak bisa specifically ngomong, kenapa saya layak, soalnya beda, beasiswa pas kita daftar LPDP yang notabene itu buat negara dong, kalau misalkan kita udah lulus balik ke Indonesia buat mengabdi maksudnya. Kalau beasiswa swasta, itu setelah lulus kita bakal kerja di sana. Nah, berarti logika kita mikir, kenapa saya layak? Ya karena, berarti tujuannya saya berarti propose-nya itu baik-baikin ini loh, baik-baikin, perusahaan yang ngasih saya beasiswa. Kayak apa ya, kita harus tahu, beasiswa itu apa dulu dan tujuannya itu apa. Kayak beasiswa LPDP berarti ya berhubungan sama nanti kalau misalkan dapat beasiswa berarti dengan topik, ini saya pengen, ini nih nggak usah jauh-jauh deh memajukan Indonesia, nggak kayak gitu, tapi lebih realistis. Saya punya topik waktu itu saya kasih contoh tuh tentang mahasiswa pertanian, terus di daerah Papua itu sawahnya kayak gimana-gimana tempat tinggalnya. Nah, saya bakal ngaplikasikan ilmu saya buat ini, nanti gini 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 gini. Kayak gitu, itu lebih realistis sih menurut saya. Jadi tergantung beasiswanya, Kak Yeni. Mungkin gitu Kak Ana dari saya. Jadi nggak bisa di-general-in sih, jawabnya apa. Disesuaikan Soalnya aja ya kan, Kak? iya, sesuaikan aja. Pakai logika kira-kira, pihak penerima beasiswa tuh, wow, kayak gitu kira-kira jawabannya kayak gimana? Kayak gitu sih, Kak Ana. Ini ada tanggapan dari Kak Sarah itu, Kak. Oke, tapi kemarin pernah lihat artikel nyoba beasiswa dengan syarat memutuskan kontrak beasiswa sebelumnya. Oh, ya. Teman saya juga mengalami ini sih sebenarnya. Jadi dia itu didaftarin sama kampus. Jadi saya cerita sedikit ya, relate sama pernyataan Kak Sarah. Teman saya didaftarin tanpa tanpa sepengetahuan dia atau gimana gitu, dapat PPA, tapi posisi dia itu mahasiswa bidik misi. Akhirnya si teman saya suruh milih, mau mutusin yang dari bidik misi atau dapat PPA. Akhirnya PPA dia lepas kayak gitu. Memang kalau dari negara itu nggak bisa kalau dari negara ya, kalau dari negara dari Dikti itu nggak bisa dua-duanya diambil. Harus nyabut kontraknya dulu. Nah itu saya bilang lagi, kalau kontraknya bilang selama kuliah dapat beasiswa selama 3 tahun atau 4 tahun itu, kita nggak bisa dapat beasiswa lain kecuali memutus kontrak itu. Tapi kalau misalkan dapat beasiswa KIP-nya cuma 2 semester di awal ataupun nggak selamanya lah, nggak sampai lulus, ya berarti nunggu itu kelar dulu baru bisa apply. Kayak saya pun juga gitu, PPA saya kelarin dulu, karena dari negara ya, nggak enak juga kok double-double. Baru Toyota saya apply. Kayak gitu sih, Kak Ana. Jadi, ya itu pengalaman dari teman saya waktu itu. Akhirnya suruh milih salah satu, putus kontrak ataupun ngelepas beasiswa yang satunya. Kayak gitu sih, Kak. Ada lagi nih kakak-kakak Hmm? Jawara Posi yang mau bertanya.
Ini untuk Kak Susantri, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya yang dari live IG. Oh iya, saya mau tanya, Kak. Kakak semester berapa sekarang? Saya semester hitungannya berarti saya tuh agak bingung loh kalau ditanyain semester berapa. Soalnya ahli jenjang semester 8. Udah Oke, mau udah nyusun sidang, berarti ya? udah nyusun mau sidang skripsi sih. Doain lancar aja. Amin. Amin, amin. Nih Kak, ada lagi yang nanya. Dari Yeni Amalia lagi. Dalam CV kan melampirkan riwayat sekolah. Nah, Mm-mm. yang baik itu dicantumkan dari waktu TK sampai sekarang atau hanya 2 instansi terakhir? Oke, oke. Makasih pertanyaannya Kak Yeni. CV, oke, kita bahas CV ya. Kalau sepengalaman saya ikut training, bukan training sih, apa namanya, ya benar training penulisan CV, sama CV yang saya buat ngelamar kerja dan beasiswa, riwayat pendidikan cukup dituliskan, justru saya malah nuliskannya cuma SMA doang. SMP nggak saya cantumin. Tapi misal gini, bisa gini, kita lihat case lagi ya. Waktu itu saya juga pernah ikut webinar tentang beasiswa luar negeri, LPDP, Max. Misalkan keperluan Kak Yeni adalah untuk melamar beasiswa di luar negeri. Nah, ternyata di UNIF itu, sebut aja UNIF apa di Jepang, Tokyo Institute kayak gitu ya. Banyak alumni dari SMA 2 kota apa, misalnya SMA-nya Kak Yeni lulus. Bisa dicantumkan karena itu bisa nambah poin karena juri sana, user yang sana nilai mahasiswa di UNIF sini itu bagus-bagus tuh dari alumni SMA ini loh. Jadi perlu dicantumin, misal SMP atau SMA-nya, tergantung kebutuhan. Tapi kebanyakan untuk lamar kerjaan sama beasiswa dalam negeri itu cukup SMA aja sih Kak. Iya nih, TK nggak perlu, TK SD nggak perlu, SMP aja kayaknya butuh SMP yang orang orang awam tahu banget, wah SMP ini nih alumninya kayak gini, itu boleh ditampilin. Tapi saya cuma nampilin SMA aja sama sekarang kuliah di mana. Ataupun kalau CV buat kerja berarti ya SMA lulus itu sih kampus. Jadi cuma SMA sama kampus doang. Tergantung kebutuhan. Kak Yeni, sekali lagi kalau kebutuhan beasiswa itu banyak banget ya. Jadi yang di luar negeri pun tergantung sama universitas sama alumni yang kira-kira banyak dari SMA atau SMP apa itu kadang membantu banget buat kita dapat nilai plus dari user. Tapi saran saya cuma ngambil yang SMA doang aja, kecuali SMP-nya Bulan gitu, ya. unggulan kayak gitu. Oke, Oke. mungkin bisa bantu. Ini Kak, dari pertanyaan di Instagram. Tadi Oke, Kak Susantrinya tadi katanya keluar, jadi boleh dijawab ulang nggak Kak pertanyaannya? Yang ini saya bacain ya. oke. Kak, kalau misalnya kita kurang dalam akademik, tapi kita tahu di non-akademik itu Kak cocoknya jadi apa ya Kak? Atau kuliah gitu Kak? Oke. Pertanyaannya sama ya intinya berarti ya? Tadi Iya. karena Kakaknya keluar ya? Oke, saya ulang lagi. Jadi intinya adalah kalau Kakaknya mau ambil jurusan sesuai sama keahlian Kakak di bidang non-akademik itu misalkan desain, berarti ambil jurusan yang relate, DKV ataupun apa. Jangan dipaksakan ambil jurusan yang nggak Kakak kuasain. Intinya ambil jurusan yang Kakak kuasain. Terus kalau misalkan mau daftar beasiswa, IPK nggak harus tinggi, cuman bisa ngelewatin batas aja lah, misal minimal 3, berarti 3 koma itu udah nggak apa-apa, yang penting kita boleh daftar kayak gitu, mending boleh dulu, habis itu kita nambahin poinnya di mana, karena mungkin ahlinya di non-akademik berarti banyakin lomba yang non-akademik, ikut komunitas atau organisasi, banyakin lomba bergrup, bikin KTI atau inovasi, bergrup itu kan karena Kak Susantri mungkin kurang di bagian A, nanti teman-teman yang lain itu bantu di B, C, D, akhirnya jadi bagus inovasinya. Jadi biasanya saya nyiasatinnya itu, ngasih tipsnya itu yang ini sih, lomba bergrup kayak gitu sih. Terus banyakin bikin portofolio ataupun karya di bidang Kak Susantri kuasain non akademik itu. Jadi
kalau diakuin, saya nggak bisa dapat beasiswa nih karena mungkin dengan akademik kurang, itu sama sekali salah sih, salah. Jadi harusnya kita bisa cari celah ke yang lain, gitu. Beasiswa luar negeri sekarang, beasiswa luar negeri pun saya dapat wejangan dari, kalau misalkan ada yang tahu CEO-nya Scooters, itu Kak Ikono, waktu itu ngasih tipsnya tuh di Twitter nggak salah. Eee, Bisa sama, kurang lebih sama sama kayak saya sih kalau ngasih tips. Ya berarti kamu ikut magang ataupun internship, magang atau internship, terus bikin portofolio organisasi, dibagusin aja. Nggak kira-kira nggak akan kalah lah sama orang-orang yang ber-IPK tinggi, kayak gitu sih. Mungkin kurang lebih jawaban saya sama kan sama yang sebelumnya. Intinya kayak gitu Kak Susantri. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi nggak nih di via Zoom atau via Instagram? Boleh, silakan ditulis pertanyaannya atau mau ngomong langsung sama Kak Nurikanya juga boleh. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Wildani Ahmad. Oh, yang tadi juga. Izin bertanya lagi, Kak, katanya. Kalau tips dan triknya untuk menyusun esai itu isinya gimana ya, Kak? Yang berpeluang besar untuk dicantumkan? Terima kasih. Oke. Makasih Kak Wildani buat pertanyaan, kalau tips untuk menyusun esai itu isinya gimana ya Kak, berpeluang untuk dicantumkan? Bentar, itu tuh antara tanya tips dan trik esai sama isinya gimana ya Kak, berpeluang besar untuk dicantumkan. Oke, gini aja deh, saya kasih jawaban dari dua sisi ya. Ini berarti agak geser ke gimana tips and trik nyusun esai ya. Gini, esai itu ada esai ilmiah sama esai esai kayak kita lamar beasiswa kayak gitu. Esai ilmiah itu kayak lomba-lomba yang biasanya ada di timeline Instagram. Misal, SDGs 2030 gini 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 gini. Saya bingung deh, esai ini yang dimaksud berarti esai beasiswa ya? Oh, esai beasiswa, sorry, esai beasiswa. Tips dan triknya nyusun esai beasiswa misalkan tentang suatu, topik kayak gitu ya. Misalkan kalau di bidang saya kan, topiknya itu misal energi atau teknik kimia ya, energi ataupun tentang petrokimia. Kalau buat saya sendiri sih, kuncinya itu biasanya orang ngeliriknya itu dari, kalau misal kepenulisan secara harfiah, itu bukan ranah saya ya. Jadi mungkin bisa baca-baca misalkan kalimatnya harus gini-gini, misalkan poin utamanya harus gini. Cuman kalau saya bikin esai kayak gitu, esai lomba ataupun esai esai beasiswa, biasanya di topik, yang diangkat. Kira-kira topik ini tuh, apa ya, misalkan belum banyak yang dikembangin atau potensial banget tapi nggak banyak yang ngangkat kayak gitu. Itu biasanya dapat ini banget sih, apa namanya, dapat perhatian banget dari user. Ataupun misal kita bikin proposal buat daftar beasiswa. Sebenarnya esai beasiswa dalam negeri sama proposal buat beasiswa S1 atau S2 ya, S2 ke luar negeri itu hampir sama. Kalau proposal yang ke luar negeri, tipsnya itu adalah biasanya, nyari, topik yang relate sama kampus yang bakal kita daftarin, kayak gitu. Dan kalau bisa potensial sih, kalau bisa potensial supaya profesor, universitas yang di luar itu tertarik sama topik yang kita usung. Kalau esai dalam negeri, ya itu, biasanya yang potensial kayak gitu sih, yang anti mainstream. Sebenarnya nggak harus anti mainstream sih, cuman kayak realistis aja, realistis dan, berpotensi dan belum banyak dikembangkan di Indonesia, kayak gitu, dan berpeluang besar untuk dicantumkan. Ini maksudnya gimana nih? Dan berpeluang besar untuk dicantumkan di mana maksudnya nih? Saya kok kurang paham ya, itu isinya gimana ya, Kak? Tuh. Dicantumkan Oh, jadi beasiswanya bukan, Kak? oh gitu, maksudnya buat lamar beasiswanya ya? Berarti bener, tadi saya udah jelasin sebelumnya, topiknya sih, Kak, kuncinya itu di topiknya, karena user bakal baca keseluruhannya itu topiknya dulu, baru nanti kalau misalkan masalah kepenulisan ininya bisa sambil latihan lah ya. Kayak gitu sih, Kak Wildani, mungkin menjawab atau masih kurang? Soalnya esai, ada banyak sih, biasanya esai ilmiah itu juga
kalau saya sendiri ngirim esainya itu esai ilmiah soalnya, jadi soal energi kayak gitu. Dan energinya itu soal ini, saya ke green diesel atau apa, energi renewable energy yang belum banyak dikembangkan dan potensial banget di Indonesia tuh masih jarang banget. Itu saya angkat dan dapat sambutan yang baik kayak gitu sih. Mungkin itu Kak Ana dari saya. Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Fadilah Ihya. Kak izin bertanya, kakak kan mendapat beberapa beasiswa dan kakak bilang beasiswa-beasiswa tersebut meminta kita bekerja di tempatnya. Itu bagaimana kalau kita masih sedang kuliah, katanya. Oke, siap. Makasih Kak Fadila buat pertanyaannya. Jadi gini, saya klarifikasi ya, beasiswa yang kita diminta untuk kerja setelah itu tuh, maksudnya setelah kuliah Kak. Jadi setelah kita lulus kuliah, setelah wisuda baru deh masuk. Jadi gini, kita dapat beasiswa itu di semester 5 ataupun semester 3, biasanya ganjil ya. 3, 5 kayak gitu. Kalau saya waktu itu nggak salah 5. Jadi 5, 7 dapat uang beasiswanya, tapi juga tanda tangan kontrak. Pokoknya sorry, waktu itu cuma 6 semester, berarti semester ganjil semester 3. Dapat semester 5, semester 6, semester 5, semester 6, jadi sama setahun dapat duit beasiswanya dan tanda tangan kontrak untuk setelah nanti wisuda kamu bakal kerja. Jadi kalau misalkan kita masuk kuliah gimana Kak? Ya kuliah aja, karena kita diminta bekerjanya setelah kuliah nanti kok, tenang aja. Kita pas kuliah cuma dikasih duit ya itu, dan tugasnya buat mempertahankan IPK itu tugas kita. Baru nanti setelah lulus kuliah, kita nggak usah susah-susah cari kerja, tinggal masuk, kan kita udah tanda tangan kontrak. Kayak gitu Kak Fadilah. Mungkin tadi ada miss doang sih sama penjelasan saya. Oke, udah. Berarti nanti kakak setelah selesai kuliah, kakak udah langsung diterima di perusahaan ya? Oh, jadi gini, beasiswa CAP itu saya terimanya sekitar 2 tahun lalu dan saya udah kerja di tempat saya dapat beasiswa dulu, gitu. Jadi saya kan kerja sambil kuliah ya Kak Ana ya. Oh iya. Itu kerjanya di itu. Oke, di Instagram ada juga nih Kak. Dari pemuda_hijrah, Mimin, aku mau tanya dong, seandainya Mbak Ika masuk beasiswa untuk lanjutin S2 ke luar negeri, kira-kira akan diambil atau tidak? Mengingat Mbak Ika adalah salah satu engineer di perusahaan industri kimia. Oke. Tadi itu Mbak Ika itu maksudnya saya ya? Iya, mungkin Mbak Nurika dia panggilnya biar Oke. dekat mungkin Mbak Ika. Saya agak ngeloding gitu loh. Aduh, puasa-puasa jadi. Oke. Saya udah bekerja sebagai engineer, terus dapat beasiswa S2, diambil atau enggak? Waduh, pertanyaan susah nih. Jangan-jangan yang tanya ini orang kantor saya, bos. Wow. Diambil atau enggak ya? Lihat ini sih Kak, kalau saya pribadi ngelihat urgensi. Sebenarnya gini, buat pandangan teman-teman aja yang S1 ataupun pengen S2, saya zaman-zaman masih muda itu kayak ambisi banget dapat S2. Cuman gini, kembali lagi di Indonesia, job desk buat lulusan S2 itu masih terbatas, misal jadi dosen, peneliti kayak gitu. Balik lagi ke passion ya, kalau saya pribadi passion saya bukan meneliti terus bekerja secara individu ataupun jadi dosen. Walaupun banyak orang yang bilang, "Wah, Nurika cocok jadi dosen nih gini," tapi karena passion saya nggak di situ, saya jadi mikir, dengan kita bergelar S1 aja sebenarnya udah lebih dari cukup buat bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Mungkin buat insight buat Kak Ana juga. Jadi saya waktu itu jadi mikir, oh saya S2 ya kalau memang saya butuh, karena saya butuh mungkin diminta oleh perusahaan, Nurika saya butuh ini kemampuan level ini baru saya mungkin berangkat nyari beasiswa S2 ataupun ada rezeki. Jadi mungkin kalau ada tawaran itu saya lihat dulu sih bidang yang ditawarkan jurusannya tuh jurusan apa, apakah relate sama Indonesia. Jadi kalau misalnya di teknik kimia gini Kak, ada jurusan-jurusan tuh yang di Indonesia tuh nggak ada tempatnya. Nggak bisa kayak apa ya, di Indonesia nggak ada bahan baku ini gitu, terus kita mau ngapain ambil jurusan itu, kayak gitu. Tadi saya mau lihat dulu sih tawaran
jurusannya apa, terus ininya apa, kayak gitu sih Kak. Dan saya nggak bisa bilang saya ambil atau enggak, jadi lihat dulu aja. Gitu sih. Oke deh, kayaknya pertanyaannya juga udah habis. Atau Kak Nurika ada yang mau ditambahin lagi mengenai prestasi kakak? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Oke. Kalau misalnya nyambungin ke posisi sendiri, tadi kan saya sempat bilang ya, bentar ya saya nge-charge Ya. laptop dulu. Aduh. Saya waktu SMA pernah ikut ini juga olimpiade kayak gitu. Cuman waktu dulu tuh SMA saya nggak ada loh posi-posi kayak gini tuh. Jadi olimpiadenya itu cuman olimpiade di kampus, tingkat kampus sama olimpiade OSK, OSP gitu loh Kak. Jadi beruntung banget anak-anak SMA sekarang udah ada posi. Jadi tiap bulan selalu ada event kan ya. Saya tuh iri gitu loh. Ini yang juara-juara lumayan banget sertifikatnya buat senam PTN gitu. Dulu saya sempat ikutnya matematika sih. OSK, terus lolosnya ke OSP. Waktu itu saya juga nyantumin sertifikat itu tuh buat senam PTN. Cuman ya nggak tahu deh bener atau enggaknya sertifikat kayak gitu tuh malah kayak ini loh. Jadi belum rezekinya juga ternyata udah lolos di tahap itu ternyata nggak lolos juga senam PTN. Berarti memang belum rezekinya ya Kak ya. Jadi kebanyakan SMA saya ikut-ikut lomba olimpiade kayak gitu sih. Kuliah saya lebih banyaknya ikut lombanya yang sesuai jurusan, tentang ilmiah kayak gitu sih. Mungkin itu sih kalau misalkan pengalaman saya ya. Terus apa namanya? Oh iya, kenapa saya juga waktu berhubungan sama CV ya. CV apa tadi saya bilang harus kalau misalkan mau menyantumin SMP harus yang unggulan ataupun kuliah doang sebenarnya juga nggak apa-apa. SMA saya cantumin tuh sebenarnya karena ini loh, ya ada orang dengar SMA ini kayaknya tahu deh kayak gitu. Saya nyantumin SMA itu karena ada unsur itu. Jadi waktu itu kan saya dari ini ya, dari desa kayak gitu, ada anak desa waktu itu dan masuk SMA itu cukup susah karena cukup unggulan. Terus akhirnya bisa masuk dan akhirnya bisa ikut Olimpiade Sains Nasional Matematika sampai akhirnya juara ke tingkat kota dan lanjut ke provinsi. Tapi provinsi belum jadi juara satu kayak gitu, belum bisa lanjut ke OSN. Itu pengalaman yang cukup berharga sampai ada di titik ini. Walaupun masuk Polinema mungkin teman-teman bayanginnya kelulusan mungkin apa ya, alumni dari OSP, OSN kok masuk politeknik kayak gitu masih pikirannya. Kayak stereotipnya tuh masih negatif gitu loh. Jadi saya ngurusin aja kalau nggak di Polinema saya nggak mungkin ada di titik ini. Dapat beasiswa itu pun saya kalau di kampus lain mungkin saya nggak dapat loh karena politeknik itu dulu saya nganggapnya aduh D3 belum S1. S1 tuh padahal zaman sekarang tuh butuh S1 ternyata beasiswa kerjasama itu banyak banget dan toh sekarang saya bisa ngelanjutin S1 sambil kerja. Kayak gitu sih mungkin teman-teman yang sekarang pinginnya ke D3 dulu ataupun apa namanya nggak diterima. Oh ya yang gagal-gagal misalkan yang gagal senam PTN belum beruntung di senam PTN, UTBK terus persiapan mandiri nanti misalkan belum dapat kampus impian yang PTN negeri bisa di PTS ataupun politeknik. Jadi nggak memandang kampus mana itu sebenarnya beasiswa itu selalu ada sih teman-teman. Bisa berprestasi dimanapun. Jangan beralasan karena D3 ataupun swasta nggak ada peluang buat dapat beasiswa. Dan alhamdulillah saya bisa ngebuktiin itu buat jadi motivasi teman-teman nanti. Jadi semangat buat cari kampus impiannya, buat yang ikut UTBK semangat, gelombang 1, gelombang 2, ataupun yang persiapan mandiri. Itu sih, karena kira-kira pengalaman sekaligus ngasih motivasi. Oke. Oke. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita ya Kak. Sebelumnya saya terima kasih buat Kak Nurika yang udah mau memberikan ilmunya dan pengalamannya kepada jawara posisi sekalian dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nurika bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum ditutup, saya mau infokan kompetisi-kompetisi yang akan diselenggarakan dalam minggu ini, yaitu ada
Olimpiade Numerasi Nasional yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 24 April. Lalu ada Genius Science Competition yang akan dilaksanakan hari Minggunya tanggal 25 April. Jadi bagi jawara posi yang belum daftar bisa langsung silahkan daftar. Untuk ONM pendaftaran free masih bisa daftar di member area ya. Lalu yang mendatang juga kita akan ada kompetisi Hardiknas yang akan dilaksanakan tanggal 8 dan tanggal 9 Mei. Jangan lupa untuk daftar free di member.posi.id. Oke, terima kasih Kak Nurika atas waktunya dan terima kasih juga untuk Jawara Posi yang sudah bergabung dalam sharing ilmu Jawara Posi kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.